Kami mengulangi lagi, Republik Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Kikau. Nah, Sobat Kikau, selamat memperingati 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun kita sedang di tengah-tengah ancaman pandemi yang sedang melanda, tapi tidak menyurutkan niat dan hati kita untuk tetap memekikan kata merdeka. Apa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus adalah proklamasi kemerdekaan. Kita semua sudah mengetahui itu pastinya. Proklamasi kemerdekaan dibacakan di Pegangsaan Timur pada jam 10 pagi, dilakukan dengan khidmat, dihadiri oleh beberapa pejabat, pemuda, dan juga proklamator kita, Soekarno dan Hatta. Lalu dinaikkan bendera merah putih untuk yang pertama kalinya menandakan bahwasannya kita sudah terbebas dari belenggu penjajahan, baik oleh Belanda dan Jepang. Tapi apakah setelah proklamasi dibacakan kita sudah menjadi bangsa yang seperti saat ini, seutuhnya? Dalam kata lain, tentu belum. Karena pada saat itu sebuah bangsa baru saja dilahirkan. Kita sebagai bangsa baru tentu kesulitan untuk pertama menyusun pemerintahan. Pada saat itu Presiden yang terpilih, Soekarno dan Hatta, berusaha untuk menyusun pemerintahan sebaik-baiknya. Pada saat itu dibentuk pemerintahan parlementer, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh kepala negara dan perdana menteri. Itu adalah satu-satunya alternatif yang bisa diberikan oleh para pemuda rakyat pada saat itu dan para pejuang kemerdekaan. Untuk masalah pengakuan kedaulatan Indonesia, pada saat itu kita belum banyak yang mengetahui bahwasannya Indonesia sudah merdeka. Kita sempat mengirimkan delegasi ke Mesir yang diketahui oleh Haji Agus Salim pada waktu itu untuk mengabarkan bahwasannya Indonesia sudah merdeka dan meminta dukungan untuk bisa mengakui republik ini berdiri. Jadi selain de jure, kita bisa mendapatkan status de facto, karena itulah persyaratan yang disyaratkan kepada suatu negara yang baru berdiri. Pada saat itu kita bisa mendapatkan pengakuan yang pertama kalinya dari Mesir secara de facto. Pada masa awal kemerdekaan kita mengalami chaos, baik di dalam pemerintahan maupun di grassroots ataupun akar rumput. Belum lagi ditambah dengan kedatangan pasukan pemenang Perang Dunia Kedua. Dan ketika Jepang kalah, otomatis pasukan sekutu akhirnya menduduki daerah jajahan yang dulu dijajah oleh Jepang. Ini menimbulkan problema baru karena pada saat itu Inggris dengan secara diam-diam memboncengi atau mengirimkan pasukan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Dan ini sangat ditentang oleh para pemuda dan juga tentara Republik Indonesia pada saat itu.
Atas nama NICA atau Netherlands Indies Civil Administration, Inggris mengirimkan tentara Belanda atau menyerahkan kedaulatan Indonesia kepada Belanda. Dalam hukum internasional ini membuat kita rancu. Kenapa? Jepang menjajah Indonesia maksud saya. Dan ketika tanggal 14, Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Sedangkan sebelumnya Belanda sudah kalah oleh Jepang. Begitupun dengan pemerintahan sekutu yang akhirnya menyingkir ke Australia. Nah, di saat kevakuman kekuasaan itulah Indonesia memproklamirkan diri sebagai negara baru yang lepas dari penjajahan mereka. Sejarah Indonesia dimulai dengan masuknya sekutu diboncengi oleh Belanda. Dalam hal ini NICA atau Netherlands Indies Civil Administration ke berbagai wilayah Indonesia setelah kekalahan Jepang dan diakhiri dengan penyerahan kedaulatan kepada Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Terdapat banyak sekali peristiwa sejarah pada masa itu. Pergantian berbagai posisi kabinet, aksi polisionil oleh Belanda, berbagai perundingan dan peristiwa-peristiwa sejarah lainnya. Sesuai dengan perjanjian Wina pada tahun 1942, negara-negara sekutu bersepakat untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang kini diduduki Jepang pada pemilik koloninya masing-masing, bila Jepang berhasil diusir dari daerah kependudukannya. Menjelang akhir perang, tahun 1945, sebagian wilayah Indonesia telah dikuasai oleh tentara sekutu. Satuan Tentara Australia telah mendaratkan pasukannya di Makassar dan Banjarmasin. Sedangkan Balikpapan telah diduduki oleh Australia sebelum Jepang menyatakan menyerah kalah. Sementara Pulau Morotai dan Irian Barat bersama-sama dikuasai oleh Satuan Tentara Australia dan Amerika di bawah pimpinan Jenderal Douglas MacArthur, Panglima Komando Kawasan Asia Barat Daya. Setelah perang usai, tentara Australia bertanggung jawab terhadap Kalimantan dan Indonesia. Amerika Serikat menguasai Filipina dan tentara Inggris dalam bentuk komando SEAC, Southeast Asia Command, bertanggung jawab atas India, Burma, Sri Lanka, Malaya, Sumatera, Jawa, dan Indochina. SEAC dengan Panglima Lord Mountbatten sebagai komando tertinggi sekutu di Asia Tenggara bertugas melucuti bala tentara Jepang dan mengurus pengembalian tawanan perang dan tawanan warga sipil sekutu. Berdasarkan Civil Affairs Agreement pada 23 Agustus 1945, Inggris bersama tentara Belanda mendarat di Sabang, Aceh. 15 September 1945, tentara Inggris selaku wakil sekutu tiba di Jakarta dengan didampingi Dr. Charles van der Plas, wakil Belanda pada sekutu. Kehadiran tentara sekutu ini diboncengi NICA yang dipimpin oleh Dr. Hubertus J. van Mock. Ia dipersiapkan untuk membuka perundingan atas dasar pidato siaran Ratu Wilhelmina tahun 1942. Tetapi ia mengumumkan bahwa ia tidak akan berbicara dengan Soekarno yang dianggapnya telah bekerja sama dengan Jepang. Pidato Ratu Wilhelmina itu menegaskan bahwa di kemudian hari akan dibentuk sebuah persemakmuran yang di antara anggotanya adalah Kerajaan Belanda dan Hindia Belanda di bawah pimpinan Ratu Belanda. Pernyataan Van Mock untuk tidak berunding dengan Soekarno adalah salah satu faktor yang memicu perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Gelagat ini sudah terbaca oleh pihak Republik Indonesia. Karena itu, sehari sebelum kedatangan sekutu tanggal 14 November 45, Soekarno sebagai kepala pemerintahan Republik diganti oleh Sultan Syahrir yang seorang sosialis, dianggap sebagai figur yang tepat untuk dijadikan ujung tombak diplomatik. Bertepatan dengan naik daunnya Partai Sosialis di Belanda. Terjadinya perubahan besar dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia memungkinkan perundingan antara pihak RI dan Belanda. Dalam pandangan Inggris dan Belanda, Sultan Syahrir dinilai sebagai seorang moderat, seorang intelek, dan seorang yang telah berperang selama pemerintahan Jepang. Begitu pula di dalam negeri itu sendiri. Di samping kita mendapat rongrongan dari luar, kita juga pemerintahan pada saat itu maksudnya mendapatkan rongrongan dari para laskar-laskar pemuda yang tidak sehalauan dengan Soekarno dan Hatta. Salah satu contohnya mungkin kita bisa sebut Tan Malaka. Tapi kita akan membahas Tan Malaka di lain kesempatan dan di episode mendatang. Pada saat itu kekacauan di
pemerintahan Indonesia sangat-sangat terasa. Itulah yang menjadi penyebab Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dari Yogyakarta mengirimkan kurir kepada pemerintah Indonesia kalau saja pemerintah ingin sementara memindahkan ibu kotanya ataupun memakai negara Yogyakarta pada saat itu untuk bisa membantu pemerintahan republik yang baru berdiri. Saya kira ini sesuatu yang menarik. Ini adalah kematangan politik dari Sultan Hamengkubuwono ke-9 dalam menyikapi keadaan pada saat itu. Dia sangat membantu pemerintahan yang baru saja berdiri, dan dengan kematangan politiknya dia juga melibatkan dirinya lebih luas dan menawarkan sumber daya alam dan sumber daya dari Kesultanan Jogja untuk bisa dipergunakan oleh pemerintahan republik yang baru saja berdiri. Ini yang menyebabkan pemerintah Indonesia akhirnya dalam tanda kutip berhutang budi. Hingga saat ini makanya daerah istimewa Yogyakarta tidak bisa serta-merta dilepaskan begitu saja status keistimewaannya. Saya kira ada faktor hutang budi di sini. Akhirnya pemerintah Soekarno dan Hatta menyetujui untuk memindahkan sementara perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta. Ada hal yang menarik di sini. Ada intrik yang ketika itu untuk memindahkan Soekarno dan Hatta dari Jakarta yang sudah dikepung oleh berbagai pasukan, baik milisi lokal yang tidak sepaham dengan Soekarno-Hatta ataupun dengan Nika yang pada saat itu memang mencari-cari alasan untuk bisa membunuh keduanya agar bisa dibereskan. Akhirnya para pemuda dan juga beberapa pengawal pribadi daripada mereka memindahkan mereka dalam sebuah gerbong kereta yang dirahasiakan. Taktik ini berhasil mengelabui mereka karena tidak ada seorang pun yang tahu perpindahan daripada Soekarno dan Hatta dan juga orang-orang pejabat-pejabat tinggi negara pada saat itu untuk dipindahkan ke Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Apakah cukup sampai di situ? Tidak pastinya. Ketika para pasukan Belanda mengetahui bahwasannya Soekarno dan Hatta sudah dipindahkan oleh para pemuda rakyat ke Yogyakarta dan di bawah lindungan Sultan Hamengkubuwono ke-9, mereka akhirnya menyerbu Yogyakarta dengan mengabaikan bahwasannya Yogyakarta pada saat itu adalah sebuah negara yang merdeka. Sebuah negara yang sudah berdiri lama sebelum adanya Republik Indonesia. Mereka tidak mengindahkan itu, mereka menyerbu dan akhirnya yang akan beruntut dengan peristiwa yang kita kenal sebagai peristiwa penyerbuan umum 1 Maret. Atas dasar penyerbuan Belanda itulah akhirnya Soekarno-Hatta mendelegasikan pemerintahan darurat Republik Indonesia atau yang biasa disebut PDRI kepada Saudara Syafruddin Prawiranegara dan Mr. As'ad di Bukit Tinggi. Nah, ini adalah pemerintahan yang berdiri secara darurat karena para pemimpin Indonesia pada saat itu, Soekarno dan Hatta, ditangkap secara paksa. Dan pada operasinya sebenarnya adalah untuk menewaskan Soekarno dalam penyerbuan tersebut, tapi Soekarno malah menyerahkan diri. Nantinya, ini juga akan yang mengakibatkan intrik antara sipil dan militer, antara Soekarno, Hatta, dan juga Panglima Besar Sudirman. Yaitu Panglima Besar Sudirman pasti waktu itu menanyakan kenapa Presiden dan Wakil Presiden tidak ikut tentara Republik Indonesia untuk bergerilya di hutan atau menyerbu Belanda secara gerilya. Tapi tidak. Soekarno pada saat itu lebih memilih untuk ditangkap agar bisa diliput secara internasional, lalu kita bisa diajukan ke meja perundingan. Ada intrik antara sipil dan militer pada saat itu yang mungkin tidak banyak orang ketahui. Pasca kemerdekaan Indonesia, Belanda kembali datang dan melancarkan sejumlah serangan.
Serangan ini dinamakan agresi militer Belanda. Terdapat 2 kali serangan yang dilakukan terhadap Indonesia, yakni agresi militer Belanda 1 atau Operasi Produk dan agresi militer Belanda 2 atau Operasi Krai alias Operasi Gagak. Setelah gagal dengan agresi militer yang pertama pada 21 Juli 5 Agustus 1947, Belanda kembali menyerang Indonesia setahun kemudian. Agresi militer Belanda 2 adalah serangan yang dilancarkan Belanda pada 19 dan 20 Desember 1948. Operasi Gagak ini berawal dari serangan di Yogyakarta yang saat itu merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Indonesia. Serangan pun meluas ke sejumlah kota di Jawa dan Sumatera. Tujuan agresi militer Belanda 2 adalah untuk melumpuhkan pusat pemerintahan Indonesia sehingga Belanda bisa menguasai Indonesia kembali. Belanda ingin merebut kekayaan alam yang ada di Indonesia untuk menumbuhkan perekonomian negaranya yang hancur lebur setelah kalah dalam Perang Dunia Kedua. Dalam agresi militer Belanda kedua, pasukan militer Belanda awalnya menyerang pangkalan udara Maguwo agar bisa masuk ke Yogyakarta. Belanda menggempur pangkalan udara itu secara tiba-tiba melalui serangan udara. Setelah pangkalan udara Maguwo lumpuh, Belanda dengan cepat menguasai Yogyakarta. Pemimpin Indonesia saat itu Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap. Belanda juga menangkap sejumlah tokoh seperti Sultan Syahrir, Agus Salim, Muhammad Rum, dan A.G. Pringgodikdo. Mereka diterbangkan ke tempat pengasingan di Pulau Sumatera dan Pulau Bangka. Sebelum ditangkap, Presiden Soekarno sempat membuat surat kuasa kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Parwiranegara untuk membuat pemerintahan darurat sementara. Soekarno memberikan mandat kepada Syafruddin untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Peralihan pemerintahan ini bertujuan agar Republik Indonesia tidak berhenti dan terus menyusun strategi melawan Belanda. Presiden Soekarno juga sudah membuat rencana cadangan seandainya pemerintahan darurat ini gagal menjalankan tugas pemerintahan. Soekarno membuat surat kepada Duta Besar RI di New Delhi, India, Sudarsono, Menteri Keuangan A.A. Maramis, dan staf kedutaan RI L.N. Palar untuk membentuk Exile Government of Republik Indonesia di New Delhi, India. Exile Government adalah pemerintah resmi suatu negara yang karena alasan tertentu tidak dapat menggunakan kekuatan legalnya. Namun, rencana ini tidak jadi dilakukan karena PDRI berhasil membentuk pemerintahan sementara pada 22 Desember 1948. Sejak saat itu, tokoh-tokoh PDRI menjadi incaran Belanda. Namun, PDRI tak gentar dan menyusun sejumlah perlawanan dengan membentuk 5 wilayah pemerintahan militer di Sumatera, yakni di Aceh, Tapanuli, Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Perlawanan terhadap Belanda juga dibantu berbagai laskar di Jawa. Serangan Belanda yang terus digencarkan justru mendapat kecaman dari dunia internasional. PBB mendesak Belanda membebaskan pemimpin Indonesia dan kembali memenuhi perjanjian Renville. Belanda pun membebaskan Soekarno dan Hatta pada 6 Juli 1949. Pemerintahan pun kembali pulih pada 13 Juli 1949. Belanda dan Indonesia juga merundingkan perjanjian Rum-Royen. Oke, Sobat Kikout, kita akan mengulas beberapa intrik yang menjadi penyebab perpecahan antara militer dan sipil di awal kemerdekaan hingga mungkin nanti ke depannya di episode Kikout selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Kikout. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal